Waktu itu saya tuh ngalong kita kan. Oh iya. Nah, pas habis turun penumpang kita nggak tahu kan, karena jalan belak belok. Ini tadi pulang arah mana nih? Ada sekitar 20 menit atau 25 menit. Cuma kalau menit muter-muter ketemu itu lagi ketemu. Pas dia lewat, dia nyebrang, udah saya nggak kehilangan lagi gitu kan. Setelah itu, udahlah. Pas saya udah kagak ada ke samping itu. Kakek-kakek itu. Halo para wingitan dimanapun kalian berada, selamat datang di Wingit Channel bareng gua Wendy. Seperti biasa pada episode kedua pada malam hari ini, Wingit Channel sudah kedatangan narasumber. Dia berprofesi sebagai driver ojek online. Terus nanti kita akan bercerita tentang pengalaman mistis serta supranatural. Sebelumnya, gue berharap kalian semua baik-baik saja, sehat selalu penuh berkat lewat Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, langsung aja kita sapa. Di sini sudah ada Bang Hasim. Halo, apa kabar Bang Hasim? Sehat Bang Hasim? Saya siap. Orderan lancar? Amin. Ada ambil aja dah. Luar biasa Bang Hasim ini selalu semangat. Baik, Bang Hasim. Sudah lama untuk berprofesi di driver ojek online ini. Udah lama. Dari kapan Bang Hasim? 2015 lah kita main. 2015 sampai hari ini. Sampai hari Sampai hari aman-aman aja. Untuk apa ya? Untuk akun aman-aman aja kita. Akun. Oh, iya. Bang Hasim sudah berkeluarga juga ya? Sudah. Tinggal di mana Bang Hasim? Saya tinggal di Depok. Tinggal di Depok juga. Baik. Oke Sobat Wingit, sebelum kita lanjut tentang pengalaman spiritual serta mistis dari Bang Hasim, jangan lupa yang baru nonton di channel ini, nanti klik tombol like, subscribe, kemudian tulis komen di kolom komentar, supaya itu juga akan membangun Wingit Channel semakin lebih berkembang. Baik, nggak berlama-lama lagi Bang Hasim, Ya. silahkan Bang Hasim, kira-kira ada cerita mistis, supranatural yang sangat horor, terseram, ataupun sangat bikin bulu kuduk merinding ya, para wingitan dimanapun kalian berada, silakan Bang Hasim, kira-kira. Waktu itu tuh saya tuh ngalong ceritanya bang. Oh iya. Namanya ngalong kan masa sih malam dong, ya kan. Nah udah gitu tuh perkiraan jam 2 lah kita dapat order dari pasar Keranggan. Pasar Keranggan. Iya, saya tuh dapat order. Ya biasalah, kita kan namanya order kita nggak boleh milih-milih gitu kan. Ada kita ambil gitu kan. Nah, saya itu dapat order jam 2-an gitu. Itu arah ke ya posisi belakang McD lah, Cibubur lah gitu. Belakang McD Cibubur. Hmm. Atau di salah satu taman kota di Cibubur gitu. Ya hampir sama lah, deket lah. Arah situ, ya. Gitu. Nah, setelah itu saya dapat order, saya ambil. Karena kita malam ya, kita nggak tahu lah itu arah kemana gitu kan. Posisi penumpang itu. Taunya posisinya dia mau ke studio gitu. Studio. Setelah itu saya bawalan, ya kan. Setelah saya bawa sampai sono, dia masuk ke kayak taman lah gitu kan. Di belakang itu kan ada, di belakang posisi apa ya, pom bensin, sesudah pom bensin sampingnya McD itu lah gitu. Kita masuk, totonya di situ namanya kayak hutan-hutan lah gitu ya. Iya. Kita kan nggak tahu gitu kan namanya ojol mah, yang penting setelah customer lah gitu kan. Selalu. Kalau kita dari customer, kita yang ada kena kaslah sama sama ya apa namanya, Provider kita. ojol, iya. Nah kita ikutin, setelah itu sampailah ke tujuan tuh. Oh iya. Ya, sampai di tujuan itu paling belakang dia. Posisi dia memang tujuan mau ke studio. Studio. Karena jalannya bulak belok kan tuh. Kita kan nggak tahu gitu kan. Tapi jalannya gelap juga mas di situ mas. Oh. Posisi jam 2 Jam 2 pagi. jam 2 pagi. Jam 2 Karena kan pagi. kita ngalong gitu. Iya. Kan lebih seru ngalong karena tidak macet gitu kan. Iya. Biasa juga. Terus gimana Bang Hasim? Nah, habis itu kita nurunin penumpang. Nah, pas habis nurun penumpang kita nggak tahu kan, karena jalan bulak belok. Ini tadi
pulang lewat mana nih? Ya, saya bingung dong gitu kan. Oh, iya. Karena jalan belok-belok, tapi itu posisi gelap. Jalan situ gitu kan. Penunjuk arahnya pun kagak kelihatan gitu. Karena lampu pun redup gitu kan. Nah, setelah itu di situ mulai dengan seseorang. Karena saya tuh muter-muter di situ. Iya. Kayak dibikin nyasar lah gitu. Nyasar Bang Hasim di situ. Nyasar, Setelahnya antar penumpang tersebut terus mau keluar di taman kota itu kan. Iya, maksudnya Nyasar. pingin ke jalan raya lagi. Bingung Bang. Bingung gitu. Waduh, mana nih? Nah, setelah itu ada seorang kakek-kakek. Mau nggak mau kita nanya dong, tapi kan Oh sempet kaget juga nih kita. Lah, kok ada orang nyebrang gitu kan? Kakek-kakek tinggi orangnya. Kakek-kakek tinggi di rambutnya dalam taman kota itu iya, ketemu di situ. rambutnya putih gitu kan. Ngapain lu Bang kakek-kakek? Tahu dia nyebrang, kayak model nyebrang gitu kan. Setelah itu mau nggak mau kita nanya dong, karena cuma ada kakek itu ya tanya, numpang tanya dong, gitu kan. Ini saya sampai merinding nih, ya kan. Terus terang sih para wingitan kan jadi kakek-kakek jam 2 pagi di area itu gitu. Iya. Terus apa lagi? Nanya nih, numpang tanya dong. Akhirnya saya nanya berapa kali, kok dia lewat aja gitu. Pas dia lewat, dia nyebrang, udah saya nggak irauan lagi gitu kan. Setelah itu udahlah, pas saya lihat ke belakang udah kagak ada ke samping itu. Si kakek-kakek itu Bang, Nggak tahu, kita juga yang bingung. dirasain Bang Hasim ketemu kakek-kakek itu manusia, nggak tahu juga ya, misterius ya. Nggak tahu dah itu manusia apa nggak tahu kita kan. Tapi awalnya pertama kita nggak merinding, kita udah seneng gitu kan, ketemu dengan seseorang itu, si kakek itu. Iya. Ah, setelah itu udah baru tuh kita merinding tuh semua tuh Bang. Udah mulai merinding. Gua kaget juga kan, waduh nggak bisa pulang nih, kita mau di mana, kita mau istirahat gitu kan, kita mau rokok juga nggak bawa rokok. Jeda waktunya Bang masih nyasar ibaratnya di taman kota itu ada 1 jaman 60 menitan atau dari jam 2 pagi itu. Ada sekitar 20 menit atau 25 menit lah kita 20 menit muter-muter Bang. Iya. Ketemu itu lagi, ketemu area itu lagi, muter-muter. Iya, itu aja kita muter di situ kan. Nah, kita sih emang udah ketakutan karena ya istighfar aja lah gitu kan, mudah-mudahan bisa ketemu orang, kita keluar jalan raya nih gitu kan, jalan raya Cibubur gitu kan. Iya. Nah, sudah muter-muter lama gitu kan, ketemulah dengan si nenek-nenek itu. Ada seorang nenek-nenek gitu kan, tapi anehnya dia bawa motor tua gitu, kayak apa ya, motornya kayak Grand atau gitu, atau Astrea lah gitu kan. Iya, motor bebek lah ya, motor bebek. Gitu kan. Setelah itu ditanya kita ditanya, Dek mau kemana? Mau keluar Bu. Oh yuk ikut saya yuk gitu. Oh iya. Tolong saya pingin keluar nih, gimana caranya gitu. Oh ya ikut saya katanya, ikutin lah. Ikutin nenek-nenek itu. Setelah ikutin nenek, nyampe lah di pertigaan gitu, apa persimpangan. Dek, kamu lewat aja lurus katanya, ntar juga nyampe itu. Oh, setelah nenek-nenek itu kasih tahu arah keluarnya, akhirnya Bang Hasim bisa keluar di Bisa taman keluar kota juga. itu. Iya. Tapi Bang Hasim nggak nanya itu nenek-nenek dari mana? Nah, nenek-nenek pun kagak ketemu Apa lagi. suaminya kakek-kakek tadi ya? Beberapa orang kita nggak tahu ya, itu misterius ya. Iya. Tapi setelah nganterin saya nih Bang, pas abis nganterin, pas suruh belok, dia ngambil kanan, saya suruh ngambil lurus gitu kan. Oh iya. Pas saya tengok lagi, kagak ada tuh orangnya, gitu ceritanya Bang. Oh, luar biasa. Jadi kurang lebih 20 menitan Bang Hasim nyasar di taman kota apa yang tadi ngantar konsumen itu, ketemu kakek-kakek, ketemu nggak lama ketemu nenek-nenek. Iya. Perasaannya Bang, gua aja Bang ya kalau udah nyasar kayak gitu ya, dengan waktu jam udah pagi gitu, gua pasti panik sih Bang. Wah iya, pasti panik itu. Gue pengen tahu nih perasaan Bang Hasim selama nyasar gitu. Atau udah pasrah, udah gimana yang dirasain Bang Hasim? Ya kalau Terus terang itu
ngeri. Kalau takut mah takut lah. Takut. Iya, tapi kita istighfar aja gitu, Istighfar. supaya keluar aja gitu kan. Gimana nih caranya keluar gitu. Iya. Itu pengalaman pertama bang. Mungkin dari beberapa beberapa penduduk setempat di situ ada cerita-cerita mengenai taman kota tadi, atau bang Asim ya nggak hiraukan itu, nggak tahu informasi itu, yang penting nganter penumpang tadi, nggak ada cerita-cerita yang beredar di situ. Enggak. Karena kalau saya nih biasanya nih kalau narik nih, kalau tempatnya itu serem mau apapun, kalau saya nggak tahu tetap saya jalanin gitu. Oh. Jadi si perempuan itu siapa bang? Sinengan itu. Perempuan yang diantar itu. Oh, itu bukan perempuan, itu cowok yang saya antar. Oh, Karena dia yang ingin apa ya, kayak studio lah, paling belakang Mm-mm. studionya tuh mas dia. Mm-mm. Gitu kan. Tapi benar itu orang yang saya Orang, antar. penumpang orang. Penumpang orang benar. Nah sebelum yang pengen gue tanyain, tadi ketemu kakek-kakek, Iya. apa ada aroma tercium bau wangi atau busuk seperti energi yang kita rasain nih? Apa Oh, kalau pertama sih kita biasa aja gitu Biasa. kan. Setelah habis itu pas dia ngilang tuh mulai tuh kayak ya bau-bau lah gitu. bau kan. apa sih? Kayak bau-bau kembang gitu kan, kayak kembang mati gitu kan. Terus apa lagi? Udah itu aja sih yang saya alamin gitu kan. Tapi kalau untuk takut mah takut gitu, kita merinding gitu kan. Nih, tuh. Bau kembang wangi, bau busuk nggak ada, Nggak ada. Baunya wangi. Wangi aja. Kakek-kakek itu menghilang tadi. Bang Menghilang. Hasan. Saya tanya, dia nyebrang. Saya tengok karena itu gelap kan. Gelap. Hilang aja gitu. Sosoknya kakek-kakek bang, Ya tinggi apa bongkok atau tinggi lah, perkiraan umurnya? umurnya sekitar Kalau kurang lebih aja, atau ada 100 tahun, 60-an. 60-an gitu kan. Pakaian yang digunakan kakek-kakek itu. Dia kayak semacam kemeja putih. Tapi rambutnya pun udah putih gitu. Tapi dia gondrong. Oh iya. Gue sih nggak tahu ya para wingitan ya. Memang ada apakah ada penduduk di taman kota di daerah Cibubur itu, ada nggak sih bang? Mungkin itu ya kalau kita pikir logika, mungkin penduduk pengen apa gitu. Enggak ada, memang nggak ada penduduk di situ. Itu nggak ada penduduk dan rumah pun nggak ada. Gitu. Rumah nggak ada. Soalnya namanya malam gitu kan. Oh iya. Terus si nenek-nenek itu juga bukan penduduk situ. Maksudnya tuh nenek itu ngapain di area itu, ngapain? Mungkin ada Tiba-tiba dia keluar aja. Dia keluar aja. Dari kayak gang persimpang gitu. Nanya, dia mau kemana? Saya mau keluar nih. Saya bilang. Tapi saya nggak tahu jalannya. Saya dari tadi muter-muter aja gitu kan. Akhirnya kata si nenek tuh, ya udah ikut saya aja katanya. Ikutin saya ya. Mukanya nenek-nenek apa pucat atau apa ya, biasa lah kalau sosok seperti itu kan ya, yang memunculkan diri mungkin pucat, atau yang tadi gue bilang ada aroma wangi busuk. Yang khusus nenek-nenek tadi nggak ada bang. Oh nggak ada, kita nggak sempet ngeliat muka dan wajahnya. Yang penting Ya seperti nenek-nenek seperti biasa nenek aja gitu. Iya. Bisa mengendari motor juga Nggak kan. motor. Karena tujuannya tuh supaya bisa keluar dari situ gitu, karena udah malam gitu kan. Iya. Udah ngeri juga, karena di situ nggak ada lampu mas. Gelap ya. Gelap di situ. 20 menitan kurang lebih nyasar. Ini nyasar loh para wingitan. Gue pribadi kalau ngalamin seperti itu ya udah panik lah ya, panik gitu kan. Yang mana Bang Hasim rasain setelah ketemu nenek-nenek terus diarahin keluar ke mana? Ke kiri tadi ya diarahinnya. Ya pertama lurus, habis itu karena di situ belok-belok ya, kita juga mau nggak tahu gitu kan. Dia pertama ikutin dia aja gitu. Akhirnya tiba-tiba ya nyampe gitu. Sih, pada saat nyasar kan ada aplikasi Google Map. Bang Hasim kepikiran nggak tuh untuk keluar gitu, misalnya ke arah mana ya? Arah Jalan raya lah. jalan raya. Udah pikiran tuh mas. Udah Ini satu panik gelap gitu. Rasa takut mah ada gitu kan. Untung motor nggak mogok. Untuk motor kalau motor mogok udah ada. Para Kita wingitan. udah nggak ada rokok. Nginep kali ya? Oh, bisa nginep kita. Security Bang Hasim nggak ada juga di situ. Nggak ada orang satu. Atau biasanya security yang keliling itu nggak ada juga. Nggak ada. Oh. Kalau kita mau ke tempat tujuan studio tadi,
saya pun udah nggak tahu tempatnya gitu kan. Maksudnya kalau tahu gitu kan, Kita bisa balik balik lagi lah, balik gitu nanya kan. ke penumpang tadi. Iya. Setelah keluar, perasaan Bang Hasim keluar dari situ, Wah udah lega dah. Udah lega dah. ya nyasar parwingitan gitu kan di tempat yang gelap. Gue bisa ngerasain sih begitu menyeramkan ya. Jadi setelah itu kapok nggak Bang Hasim untuk ke area situ lagi, atau tetap Bang Hasim sebelumnya biasa narik itu jam operasionalnya memang selalu malam? Kadang-kadang malam, kadang-kadang pagi. Setengah sih, soalnya kan kalau Terserah. ojek online kan 24 jam gitu, semuanya kita gitu, bebas kerjanya. Untuk profesi Bang Hasim atau ada profesi lain apa driver ojol ini? Oh, driver ojol aja udah. Cuman jamnya entah. Oh. Ya. Kalau ojol kan kita ngatur jam gitu. Oke. Jadi Bebas, nggak tiap hari atau tiap hari narik ngalong ya istilahnya. Enggak. Nggak. Ini pengalaman pertama kali Bang Hasim di Ya, ojol. pengalaman yang paling serem ya itu aja tuh. Paling serem nyasar para Iya. wingitan. Iya. Gue pikir tuh Bang Hasim selalu operasionalnya atau jam kerjanya nariknya tuh malam, enggak juga. Enggak juga. Ya, jadi ini sangat menyeramkan ya, nyasar sih, nyasar. Ada mungkin beberapa cerita nyasar di pegunungan, nyasar ini, nyasar di daerah yang memang Perkotaan lah. perkotaan. Para wingitan daerah perkotaan nyasar itu kan juga unik juga, jadi memang sangat seru sekali pengalaman Bang Hasim di selama menjadi driver ojek online. Bang Hasim, ini selain ojek online nih, yang pengen gue tanyain lagi, ada nggak sih pengalaman lain, misalnya Bang Hasim pernah di tempat mana gitu kan, atau berkunjung ke mana atau di daerah mana yang mungkin lebih mengerikan dari yang ini ya, driver ojek online. Ada Bang Hasim? Kalau ada, bolehlah sedikit diceritakan, lebih menyeramkan Bang Hasim. Ada tuh Mas. Waktu itu saya habis lulus SMP. Oh ini rentang Oh, waktunya lama cukup itu. jauh ya, mundur ke belakang ya di SMP. SMP itu kurang lebih umur berapa sih? Umur SMP. Ya, saya juga lupa dah. 14 tahun kurang lebih. Gimana Bang Saya Hasim? waktu itu lulus SMP, mau ke SMA Sudirman Subang tuh. Oh di daerah Subang, Subang, Di daerah daerah Subang. Purwodadi. Purwodadi. Nah, saya ikut bapak karena ikut iri gitu kan. Oh ya. Itu benar-benar kaget itu, saya baru sekali nih SMP. SMA itu saya. Oh, udah SMA. SMA kelas 1 lah Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, itu benar-benar aneh gitu. Karena kan biasanya namanya bulan Maulud gitu ya. Nah, di situ kan biasalah ada makam gitu kan. Makam untuk apa ya? Kasarnya makam sesepuh lah gitu. Oh yang makam keramat. Ya, makam keramat ya seperti itu. Apa yang terjadi Bang Hasim? Itu saya pulang jam 5, disuruh pulang karena ada acara gitu ya. Nah, setelah itu disuruh, namanya kita apa ya, namanya orang Subang gitu, kita nggak tahu kan. Kalau kita kan orang kota Tradisi, lah, tradisi adat di sana. gitu kan. Nah, setelah itu saya ikutin lah karena saya satu menghormatin orang tua juga gitu kan, biarpun orang tua tiri gitu kan. Nah, di situ saya ikutin tuh, saya jam isya tuh pada berangkat ke keramat gitu kan. Ke makam keramat itu. Makam keramat itu di Purwodadi itu Mas. Oh penduduk situ. Terus Bang Hasim. Nah, setelah itu namanya kita kan nggak mau macem-macem lah gitu ya. Iya. Kita disuruh mandi tuh di sumur Mas. Wah, ini buat apa gitu kan? Bingung. Bingung gitu kan. Wah, apa nih gitu kan? Iya. Itu tengah malam juga Mas. Itu jam 12 teng. Jam 12 malam. Nah, setelah itu disuruh mandi tapi aneh. Kita disuruh telanjang ke 7 sumur itu. 7 sumurnya tuh jauh-jauh lagi Mas. Oh. Terus Bang Hasim. Iya itu. Ya karena saya nggak mau kan suruh telanjang. Mm-mm. Akhirnya udah orang tua ngasih tuh. Ya udah, Nggak dilakuin mandi itu. tetap bisa Oh, tetap lakuin. bisa lakuin. Tapi kita pakai celana pendek lah, nggak kayak orang lain. Telanjang. Kita telanjang gitu kan. Kan mereka ada juga yang pakai kolor juga sih, tapi tetap saya pakai celana pendek. Pakaian dalam ya. Dari sumur ke 1, ke 2, ke 3 tuh Jaraknya jauh-jauh. ya lumayan lah gitu ya. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Wow.
Terus Nah, itu. Nah setelah itu kan biasalah kita kan selesai mandi ya namanya dingin lah gitu kan, namanya itu kuburan gitu kan. Nah setelah itu mana ya, kita kan habis selesai mandi kita disuruh pada ngumpul di situ. jadi nggak bangasin seorang yang enggak, mandi. tetap 7 orang. Karena 7 orang itu penduduk setempat penduduk atau setempat. Gitu. lanjut bangasin? Karena istilahnya orang tua saya dulu dipandang lah di Subang itu. Oh, oke. Gitu. Setelah mandi Kita disuruh ramai. udah gitu kita disuruh biasalah namanya makan gitu kan. Kita disuruh wirid di situ. Kaget saya. Disuruh wirid ya kan. Nyala udah pada wirid, tinggal saya yang terakhir gitu di situ. Sendiri yang lain Tetap. yang udah pada Tetap pulang. enggak boleh pulang di situ, Mas. Oh, Tetap harus ada di situ sampai pagi. Sampai jam 6. Matahari kita ya. Nah, itu terakhir tuh saya wirid, Mas. Itu ceritanya. Pas wirid terakhir. Nah, akhirnya orang tua nanya kan, di situ sempet setelah itu anak wirid ngapain katanya ya kan, enggak apa gitu kan. Nah, soalnya ada yang aneh katanya gitu, tapi saya mah nggak tahu gitu kan. Nah, selesai wirid udah saya tanya sama orang tua saya gitu kan, "Entah apa tadi?" "Lah, entah apa," saya pikir kan. Kita kan nggak tahu gitu gituan kan. putih. Nah, kita ikutin ya wirid, paling ya kayak baca apa-apa gitu lah gitu kan. Nah, saya bilang, saya tanya orang tua saya mah doain aja gitu yang dalam kubur itu gitu. Nah, sempet saya domelin tuh, nggak minta apa-apa lah, kagak saya bilang. Yang penting kita diberikan jalan lurus aja lah, dapat dosa-dosanya gitu Di makam kan. keramat tadi. Iya. Nah, setelah itu udah tuh sempet tuh orang tua saya marah, katanya ada kejanggalan di situ. Kejanggalan apa Pak Kasim? Ya, katanya ada yang aneh-aneh lah gitu pas saya terakhir wirid itu. Seperti angin kenceng katanya kan, angin muter gitu kan. Nah, saya mah nggak tahu gitu. Nggak tahu. Nah, karena saya merem gitu kan. Takut. Nah, takut sih enggak, Tahu, supaya konsen aja gitu kan. Iya. Terus. Nah, setelah itu udah selesai kan, buat namanya kalau udah selesai kan. Nah, kita tuh nggak boleh pulang, Mas, di situ, Mas. Sampai pagi. Karena udah mau jam 5 gitu kan. Nah, saya nekat lah pulang. Itu jam 5 gitu kan. Udah terang nih saya pikir kan. Tanpa disuruh, Pak Kasim inisiatif Iya, pulang, kabur gitu kan. Ngapain lagi di sini gitu kan. Mana udah kita begadang gitu kan. Udah Pas inisiatif malam. Pak Kasim pulang, itu masih ada warga-warga yang Warga tujuh. masih ada. Oh, sih. masih ada. 7 orang aja, Mas. Nakal juga loh Bang. Ya udah, terus Oke, bukan 7 orang aja, Mas. Jadi semua warga di situ ada Iya. gitu kan. Biasalah namanya untuk bulan Maulid itu kan. Kita juga nggak ngerti ya. Iya. Baru kali itu namanya kita dari Terus pengalaman selanjutnya. kita tujuan yang mau belajar, mau sekolah gitu kan. Kok yang aneh-aneh gitu kan. Nah, setelah saya Pulang. mau nggak mau saya pulang bawa motor dong, pinjam Mm-mm. kunci gitu kan. Pulang pinjam kunci itu di rumah tuh nggak ada siapa-siapa, sepi gitu. Saya tahu gitu kan. Udahlah, saya masuk aja tuh, nekat tuh, Mas, di situ. Masuk rumah lah, gitu kan, rumahnya gede, Mas. Gitu kan, namanya orang-orang kampung gitu kan. Rumah gede kayak bilik lah gitu kan. Tapi kalau yang lain nggak ada bilik, ya itu emang udah tembok gitu kan. Apa yang terjadi Bang? Situ saya kaget tuh, Mas. Saya masuk kamar, udah rebahan, baru mau tidur, belum tidur juga sih, baru mau begini aja, udah mau mermin mata, kita disiram pasir, Mas. Tahu dari mana itu pasirnya gitu kan? Itu benar-benar pengalaman nyata itu, Mas. Ya kan? Itu benar-benar aneh itu. bagi Kabur saya. Bang Kasim enggak? Ya pasti kabur lama. Kabur lagi saya ke situ, Mas. Gue yang kalau itu pasti kabur para weget. Oke. Kabur lagi saya ke situ kan, buru-buru dah ya, nyalain motor, kabur lagi. Sampai ke lokasi saya tuh, tempat yang keramat itu. Oh, yang balik lagi ke tempat. Balik lagi gitu kan. Balik lagi. Tanya lah saya, ya kan. Dari mana? Balik pulang. Pulang 2 menit, so. Akhirnya saya ceritain. Ceritain ke siapa? Orang Ke tua. ibu tiri juga. Oh iya, ibu bapak juga. bapak tiri. Terus mereka apa tanggapannya? Ya sempet marah. Ya kan? Saya kan orangnya masa bodoh gitu kan. Pakai ya kan. Terus. Soalnya
namanya bahasa Sunda nggak ngerti lah ya kan. Udah saya diem aja kan. Apa tadi yang diapain tadi pas ke rumah kok bisa balik ke sini lagi? Apa orang mau tidur di sirban pasir mas saya mas kayak gitu kan. Oh bandel sih kok dibilangin gitu kan. Iya ya kalau saya kan orangnya masa bodoh lah gitu kan nggak ngerti lah gitu kan. Orang tua marah-marah terus Bang Hasim ya saya mah diem aja gitu kan. suruh akhirnya setelah dimarahin itu Saya duduk udah duduk. ngumpul aja sama orang-orang Ngumpul lagi, tuh. Ngumpul oke. lagi gitu kan. Biasalah kita ngerokok lah gitu kan, nggak apa-apa gitu. lu bandel Bang, seperti tadi gue bilang para itu bandel. Saat disiram pasir tadi Bang, ini serem juga sih. Jadi pasirnya ada nggak sih Bang? Pasirnya ada. Pasirnya ada. Pasirnya ada. Apa mungkin dari itu apa ya, kayak rumahnya tuh kayak atapnya tuh bukan kayak Udah ketutup plafon atau bukan. Enggak, Jadi kayak bambu-bambu masih gitu. bambu. Heeh. Secara logika kan para wingit nggak untuk para wingit yang nggak ada pasir di situ Iya, kan. nggak ada pasir. Banyak jumlah pasirnya yang disiram ke Bang Hasim. Banyak dari atas. Setelah itu kabur. Kabur lah kita. Masih takut pas gitu. Mas. Balik lagi ke situ. Setelah itu apa yang terjadi lagi? Setelah kembali lagi terus dimarahin lah ya sama orang tua. Nah, kemarin baru kita pulang tuh. Pulang. Baru lah di situ pada apa ya namanya sesuatu situ. Kan ibu tiri tuh istilahnya orang pinter lah di situ lah gitu kan. Pas sempet tuh mereka kesurupan mas, gitu kan. Oh, ada yang Itu ibu tiri saya obat kesurupan. ibu tiri pada kesurupan. Kesurupan, yang lain juga pada kesurupan juga gitu Apa kan. itu Bang pemasukan Apa gara-gara saya? Apa gara-gara saya? pemasukan sosok apa gitu yang penduduk terus ibu tiri pada kesurupan ini Kayaknya yang di belakang keramat itu deh mas. berbicara apa gitu? Wah, dia bahasa Sunda, saya gak ngerti. Berapa orang Bang tadi selain ibu tiri yang kesurupan itu? Kayaknya ada 2 orang, yang satu nggak tahu tuh siapa gitu. Bapak juga gitu kan, udah tua juga gitu kan. Tapi kalau bapak saya nggak kesurupan. Kesurupan. Ngeliat ibu tiri kesurupan, lu kabur lagi Bang? Nggak, saya ngeliatin aja, malah saya ledekin yang ada bang. Oh diledekin malah? Diledekin. Diledekin gimana nih Bang? Kesurupan dia. Oke. Sempet tuh, ada orang situ ngeliatin saya. Terus. Akhirnya sempet tuh saya Dimarahin lagi? dimarahin aja sama bapak saya, ya kan. Udah dah, ini depan aja dah, di ruang tamu aja dah. Ibu tiri kesurupan, ada yang nyembuhin Bang? Apa ya? Kalau kesurupan itu seperti biasanya kan seperti kemasukan sosok gitu itu dia keluar sendiri atau ada yang mengobati atau seperti apa Bang? Nggak, kayaknya cuma dipegangin langsung keluar sendiri tuh. Keluar sendiri, berbicara bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Cewek cowok? Cowok yang Oh sih, oh iya. Iya. Yang masuk yang masuknya cowok. suaranya cowok, kakek-kakek. Ya mungkin kayak kakek sih. Kayaknya yang nyiram Bang Hasim pasir kan? Mungkin dia marah kan. Setelah itu udah nggak ada cerita Ah, setelah dari yang ibu kesurupan masih di daerah kampung itu. enggak sih, akhirnya berapa hari kemudian tuh saya diajak ke keramat lagi gitu. Ke makam keramat lagi beberapa tapi- hari. Jelang Ada kejadian lagi? ada lagi mas kejadian mas. Itu makamnya beda lagi, tapi kita nggak banyak orang, sedikit gitu kan. Masuk situ, oh makamnya serem banget mas itu. Itu Kejadian lagi. pohonnya tinggi-tinggi. Saya dulu sempet tuh bawa saya dulu pakai sepeda, ya kan, lewat keramat situ tuh. Saya juga nggak tahu kalau itu keramat gitu kan. Makam keramat lagi. Pas saya di situ Kejadian berangkat, apa? waktu saya berangkat sekolah itu jam 5 lah, karena kan sekolah saya jauh, sekitar 7 kiloan gitu kan. Saya perumahan di Rodadi paling pojok gitu, udah paling mentok gitu kan. Nah stasiun itu sempet rantai saya juga putus gitu. Rantai sepeda putus. Iya, jadi keluar dari ini aja gitu, keluar dari jalur gitu kan, sempet itu. Nah sempet saya benerin dong gitu kan. Saya nggak tahu kalau itu ada makam keramat juga di situ, karena saya juga nggak tahu gitu, saya masa bodoh gitu kan. Itu pengalamannya itu aja sih mas gitu. Cuman rantai putus itu Cuman doang. putus. Apa disiram pasir lagi? Nggak ada. Baik para wingit, itu tadi cerita dari Bang Hasim. Memang
ada dua versi beberapa pengalaman Bang Hasim. Untuk sementara ini Bang Hasim masih menjalani profesi driver ojek online tadi. Oke. Selain tadi yang di salah satu taman kota Cibubur ya, nggak ada lagi yang seram. Selain kita kembali lagi ke pengalaman di ojek online ini, nggak ada lagi pengalaman yang Nggak, paling serem itu. paling serem ya, paling serem. Baik, paling serem. Terus kalau menurut saya nih Bang Hasim menyikapi seperti itu nih Bang. Menyikapi ya, artinya dari Bang Hasim tadi dengar di pada saat masih sekolah kan kayaknya bandel lah ya, nggak percaya seperti itu. Itu kan udah rentang waktu yang udah cukup lama. Nah sekarang sudah berkeluarga, profesi ojek online. Menyikapi hal seperti itu dari tadi pengalaman di taman kota, salah satu taman kota di Cibubur tadi, tanggapan Hasim, Bang Hasim gimana sih? Kalau saya sekarang ini, kalau saya seperti itu lagi masuk gitu ya, saya nggak bakal mau, karena udah takut gitu kan. Apalagi kalau malam, mungkin kalau siang atau pagi. Saya masih berani. Saya masih berani. Lalu suruh kuliah Kenapa? Oh iya, kenapa? Kalau masuk ke tempat tadi tuh Cibubur tuh, yang salah satu taman kota gitu. Saya nggak bakal mau kalau malam. Tapi kalau siang atau sore berani gitu, karena terang gitu kan. Tapi kalau udah malam itu di atas jam 7 gitu, udah bakal berani saya. Ya pun masih di atas bawah jam 12 udah takut saya gitu ya. Kalau Bang Hasim percaya nggak sih hal-hal supranatural, makhluk mistis, makhluk goib, dari pendapat Bang Hasim sendiri soal makhluk-makhluk seperti itu? Percaya nggak? Atau Ya, waktu seperti SMA kemarin tuh, yang waktu tadi diceritain, kan tuh kan nggak percaya tuh, wah ini. Nah sekarang ini sudah dewasa, sudah berkeluarga, percaya nggak hal-hal seperti itu Bang Hasim? Gimana pendapat? Bismillah. Ngeliat sosok itu aja tuh, berarti memang ada sosok yang di kakek-kakek sama taman kota tadi Hmm. memang ada. Iya. Oke, jadi memang ada, terus nggak berani bandel juga, nggak berani gitu. Nah, mungkin kalau ngojek nih ya, kalau biasanya kalau saya nggak tahu itu daerah serem, kita dapat order, kita ambil, Nggak peduli. nggak pokoknya, peduli. nggak peduli. Itu mau kuburan apapun, saya lewat aja, gitu kan. Yang penting kita nggak tahu mas Nggak tujuannya atau tempat itu gitu kan. Tapi kalau misalkan saya dapat order, wah arahnya ke sini, udah pernah gitu kan, itu lewat ini kuburan gitu kan. Terus ada pengalaman atau cerita dari orang-orang gitu Ada kan. beberapa teman-teman Cerita itu Takut. udah takut saya. Tapi kalau misalkan belum ada cerita dari orang buat itu serem, saya tetap jalanin gitu. seru juga sih. Jadi kalau udah banyak cerita yang beredar di situ mengenai suatu tempat, biarpun malam pasti Bang Hasim takut. Tapi kalau udah cerita orang gitu Cerita kan. orang. Kalau belum dengar cerita setempat mengenai hal-hal gaib atau mistis di suatu tempat, Bang Hasim berani aja, mau kemana pun saya berani gitu kan. Bukannya mau jam berapa aja nih, bukan lebih horor nggak bawa duit buat keluarga Bang ya? Itu sih. Yang penting kita dapat duit gitu Oh, dapat kan. duit. Iya. Baik. Cuman tadi cukup menarik sih. Jadi memang pengalaman sedikit Bang, kalau teman-teman pernah mengalami juga Pak, teman-teman yang seprofesi driver ojol di daerah taman kota tadi di daerah Cibubur. Oh, saya nggak tahu deh kalau masalah itu. Oh enggak, teman-teman. Saya pun nggak cerita sama orang gitu kan. Karena takutnya mereka juga takut lagi karena takut situ. Tapi kalau sedikit Bang dari pengalaman teman-teman yang suka narik atau ngalong malam kalau kumpul di, biasanya kan kalau di driver ojol itu ada basecamp ya, ada basecamp, mungkin cerita-cerita atau apa gitu kan. Ada sih cerita mas. Cari di sekitar daerah Cibubur enggak? Di mana aja Oh, di mana aja. gitu kan. Baik, itu sih menarik sekali ya para wingetan. Mungkin nanti gua akan ngundang narasumber lagi yang seprofesi sama Bang Hasim. Mungkin nggak tahu nanti di episode berikutnya. Bang Hasim, kemudian ini profesi ojol ini Bang Hasim akan jalanin sampai berapa lama lagi Bang Hasim? Lah nggak tahu lah. Nggak tahu ya, untuk sementara. Ya kita akan nafkah gitu kan. Jadi kita jalanin aja. Gitu. Istri kerja Bang? Istri kerja. Terus kalau di rumah Bang Hasim misalnya pulang dari narik malam gitu kan,
selain di rumah atau melewati tempat-tempat dari seputar rumah itu juga pernah ada pengalaman mistis atau goib atau seperti apa ini? Ya Nggak pernah atau ya seringkali kan juga ada yang diikuti sampai rumah atau dibonceng sampai rumah, nggak pernah juga. Nggak pernah ya. Cuman yang mengerikan tadi yang di daerah Taman Kota Cibubur itu. Oke, kemudian tadi juga ada cerita di daerah Subang, Bang Hasim. Itu cukup mengerikan juga. Terus sampai akhirnya Bang Hasim percaya memang bahwa makhluk itu ada. Soalnya waktu pas di Subang kan sepertinya nggak peduli gitu ya, sampai ini seperti ini. Baik Bang Hasim, kemudian apa sih yang Bang Hasim mau sampaikan gitu kan mengenai hal mistis supranatural khusus buat para ojek online, para ojek online? Ya kalau dapat order ya kemana aja, ambil aja lah gitu kan. Kita nyari duit gitu kan. Yang penting kita cari aman aja gitu kan. Kalau kriminal nggak ada pakai. Nah, kita selagi kita pakai jaket ojek online, kita aman gitu kan. Baik. Terus saya pikir di teman-teman ojol juga ada yang punya pengalaman itu, ternyata juga ada, cuma ada tapi mereka pada diem aja. Terkenal antar itu tempat yang di Taman Cibubur itu. Nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu itu, kalau angka pun saya nggak bakal mau gitu kan. Ketemu sosok kakek-kakek, terus ketemu sosok nenek-nenek gitu. Terus nganter penumpang Penumpang itu dari Pasar Keranggan lah. Pasar Keranggan itu pas daerah Cibubur ya Cibubur masuknya Bekasi dia. Jadi orang tersebut juga ke studio tadi ya. Paling belakang studio. Ya para wingitan dimanapun kalian berada, sekali lagi Bang, yang pengen disampaikan ke teman seprofesi Abang di profesi driver ojek online apa Bang, soal tentang supranatural, mistis dan gaib segala macam yang pengen disampaikan secara positif biar ya namanya kita ngalong nih ya ada order ambil aja lah, ya nggak usah pilih-pilih order gitu kan. Udah gitu mau kemana aja bawa gitu kan. Kalau bisa sih namanya kita ojek online gitu kan, ada order ambil. Udah itu apalagi ya, yang penting tujuannya kita nyari uang lah gitu, yang halal gitu kan. buat keluarga jangan Buat lupa keluarga. berdoa Dan beribadah itu sangat luar biasa. Tadi kita udah bercerita tentang supranatural, pengalaman mistis dari Bang Hasim, seorang driver ojek online. Teman Wingit, cukup sekian dulu untuk sharing pertemuan di episode 2 tentang pengalaman Bang Hasim driver ojek online. Yang sudah nonton dari awal sampai akhir, tulis pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa nanti tulis like, comment, sama subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Kemudian Bang Hasim, terima kasih banyak. Oke, siap. Sehat selalu Bang Hasim. Amin. Semangat ojolnya, jangan pernah takut. Karena tadi apapun orderannya diambil gitu kan. Oke para wingitan, sekian dulu untuk episode kedua pada malam hari ini. Gua Wendy bersama Bang Hasim. Kita jumpa lagi di narasumber berikutnya yang lebih wingit, lebih punya pengalaman seru, masih di channel Wingit. Bye.